Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kicuy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, gimana kabarnya? Sekarang sehat? Alhamdulillah baik. Cuma sekarang lagi second wave COVID-19 jadi lagi mengurangi aktivitas di luar sebenarnya. Oke, dengar ya, benar-benar. Kicuy, sebelum kita membahas tentang your activity in Thailand dan Mhm. juga pendidikan Kicuy di Thailand juga, ada baiknya Kicuy perkenalkan diri dulu ke teman-teman subscriber yang sekarang lagi nonton. Kicuy itu siapa, tinggalnya di mana, asalnya dari mana, dan sekarang aktivitasnya apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sawadika. Uh, Swadikap. Perkenalkan, saya Rizky Syawalia Siregar, asal dari Sumatera Utara, dan kebetulan sekarang sedang menempuh pendidikan master di Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Aduh, namanya susah tuh apa? Cilongkongkong? Chulalongkorn. Cici S2 S2 di sana. Nah, sebelumnya S1-nya di mana? Sebelumnya lulusan dari Perikanan Universitas Riau. Oke. Nah, untuk teman-teman sekarang yang lagi nonton, kok bisa sih aku kenal sama Kicuy? Kita dulu teman KKN kebangsaan, jadi kita berjumpa di Kepri, dan akhirnya kita bersahabat sampai sekarang. Dan inilah kesempatan saya untuk berbagi informasi ke teman-teman semua yang lagi nonton, untuk mengkorek-korek tentang Kicuy yang sekarang lagi S2 di Thailand. Kicuy, boleh dong diceritain kenapa bisa kuliah S2 di Thailand? Sementara terakhir kemarin itu lagi kerja di Pekanbaru ya? Ya, jadi sebenarnya dari semester sekitaran di tahun ketiga kuliah S1 atau tahun keempat, itu emang punya niat untuk pengen lanjut S2 di luar, tapi dengan beasiswa. Karena mikir pasti bakalan berat banget dong kalau misalnya kita pakai biaya sendiri dan biaya hidup di luar juga jauh lebih mahal daripada di Indo, misalnya di Jakarta gitu. Iya. Nah, terus karena setelah lulus itu emang punya keinginan, jadi punya usaha dong untuk mewujudkannya. Nah, kemarin itu kan sempat pergi ke kampung Inggris karena emang mikir skill bahasa Inggrisnya itu emang masih nggak bagus, jadi emang perlu ditingkatin gitu. Nah, setelah itu ternyata berubah pikiran karena di masa-masa itu quarter life crisis ya. Jadi banyak itu dilema antara lanjut, nikah atau kerja. Itu umur-umur pokoknya angkatan kita deh pasti ngalamin yang kayak gitu. Benar, benar, Nah, benar. setelah itu kayak mikir kayaknya enak juga sih kerja dulu karena bakalan beda kan walaupun kita dulu aktif di berbagai kegiatan waktu S1 tapi dunia kerja itu benar-benar beda gitu karena orang yang kita temui, lingkungan yang kita temui itu beda banget sama lingkungan perkuliahan kan. Iya. Akhirnya menjadi job seeker dan alhamdulillah keterima kerja di salah satu private company di Pekanbaru. Terus setelah itu kurang lebih setahun, tapi selama setahun itu emang masih bingung karena sebenarnya pekerjaannya itu nggak begitu relate dengan jurusan S1. Jadi kayak berdua hati gitu. Nah, terus setelah itu sekitaran setengah tahun setelah kerja, mulai lagi untuk prepare untuk lanjut, untuk apply beasiswa, nyiapin semua dokumennya, sampai akhirnya di akhir 2019 keterima menjadi salah satu awardee untuk beasiswa di Chulalongkorn University. Jadi beasiswanya tuh beasiswa apa, cuy? Nama beasiswanya itu ASEAN Non ASEAN. Lumayan terkenal sih di sini dan beberapa universitas lain di Thailand juga nyediain beasiswa itu. Beasiswa itu include-nya apa aja, cuy? Nah, kalau beasiswa ASEAN Non ASEAN ini tiket kepulangan, kedatangan sama kepulangan nanti setelah lulus itu ditanggung, tapi mereka bikin maksimumnya. Jadi misalnya untuk negara Asia maksimum sekian bat, karena mereka kan udah cross check juga kan normalnya berapa harga tiket. Ya, Terus kalau benar. misalnya daerah yang Western, karena ini kan ASEAN non ASEAN, jadi orang-orang dari Europe, dari Mesir juga bahkan ada yang juga sebagai student dan apply beasiswa ini. Selain dari dosen yang merekomendasikan untuk Kicuy, coba deh Thailand gitu. Ada nggak sih negara lain yang pengen Kicuy tuju, tapi dengan menggunakan beasiswa ini?
Kalau sebelumnya pengen ke Turki, sebenarnya dari awal itu emang pengen negara yang mother tongue-nya itu bukan bahasa Inggris. Jadi kita bisa belajar bahasa lain gitu. Saya Oke. pengen ke Turki, tapi ternyata Turki itu biaya apa stipend yang mereka kasih itu jauh lebih kecil gitu. Mm-mm. Nah, cuy, berarti selama di Thailand, Kicuy pakai bahasa Inggris dong. Iya, karena kan dia international program, jadi kita pakai bahasa Inggris. Apa sih tantangan terbesar ataupun challenge terbesar Kicuy ketika sampai pertama kali di Thailand? Bahasa dan makanan. Oke, bisa diceritain nggak sih, cuy, bahasa dan makanannya seperti apa gitu? Kalau bahasa, misalnya kita kan mau nanya nih, masih baru banget, nggak tahu nih bus kemana pas kita mau pergi kemana gitu. Nah, mereka tuh nggak ngerti gitu. Jadi harus pakai Google Translate. Oh Itu iya sih ya. susahnya. Kalau misalnya masalah makanan, kan di sini itu mereka identik dengan rasa pedas manis, asam, sama asin. Nah, Mm-mm. sementara di situ nggak suka yang pedas manis gitu loh. Pengennya kalau yang pedas ya udah tok pedas gitu loh. Iya iya iya. Uh, terus uh, asin sama asam tuh benar susah banget gitu untuk nyesuaiin. Bahkan sampai sekarang pun jadinya kalau misalnya oh toko ini, warung ini cocok nih untuk lidah. Jadinya beli di situ terus dan bahkan lebih seringnya menu yang sama gitu. Hampir 1 tahun Kicuy sudah di Thailand. Nah, apa sih cuy yang Kicuy dapatkan selama di Thailand gitu? Hmm, mungkin ini kali ya, gimana kita tinggal di lingkungan yang minoritas. Iya, Hmm. Yang pertama orang di sini itu kalau nanya ke teman yang di sini, ya mereka tuh lingkungannya bukan yang ngurusin hidup orang banget gitu loh. Jadi nggak perlu menyenangkan setiap orang gitu. Kamu hidup dengan hidup kamu ya, saya hidup dengan hidup saya gitu. iya, Pokoknya nggak ambil pusing lah masalah orang lain gitu. Itu enak juga sih. Jadi kayak kita juga bisa apply di Indonesia nantinya kan, biar nggak usah terlalu kepo dengan masalah orang lain. Dan di sini tuh pendidikan sih, karena kayak ngelihat yang mahasiswa-mahasiswa PhD itu umurnya baru 27 tahun, 30 tahun. Yang terbilang itu muda banget kan kalau di iya. compare ke negara kita yang kayak orang ngambil PhD itu umurnya 40, 50 gitu. Nah, di sini emang masih muda-muda gitu sih. Jadi itu menjadi hal yang baik juga. Cuma kalau untuk masalah minoritas, kadang beberapa orang nggak ngerti nih. Kalau kita tuh nggak bisa makan yang walaupun kita di situ ada ayam, tapi mereka jual babi, kita nggak Iya, bisa makan. Nah, benar. beberapa orang nggak ngerti gitu. Jadi kadang teman-teman ini nggak apa-apa, kan mereka nyediain ayam, nyediain ikan, tapi kan kita Iya. nggak bisa makan gitu. Terus pernah sih di mall, itu makanan Korea gitu kan, pas ngeliat menunya nggak ada babi nih, jadi pengen beli gitu, tapi nanya ke teman mau make sure lagi. Terus pas teman nanya, iya nggak ada, maksudnya nggak ada babi yang tok babi gitu kan. Tapi pas dia Iya. ngelihat di situ, penjualnya bilang, oh Muslim nggak bisa makan kata dia. Soalnya minyaknya itu ada minyak babinya gitu. Oke. Tapi itu jarang sih, nggak semua orang ngerti gitu. Mungkin itu juga tantangan terbesar Kicuy selama Hmm. di sana juga ya. Nah, Kicuy, selama di Thailand, kita tahu negara Thailand kan, maksudnya itu Muslimnya sedikit gitu, minoritas Hmm. juga. Apakah Kicuy pernah mendapatkan apa uh, intimidasi ataupun kriminalitas di sana dengan notabene Kicuy berjilbab? Pernah nggak? Hmm. Nggak pernah sih, malah mereka itu kan kalau di sini emang nggak ada catcalling, nggak ada. Kalau di nggak tahu sih kalau di belakang, tapi kalau kayak di depan mata, maksudnya nggak sebebas di Indo gitu loh orang catcalling, sexual harassment segala Iya. macamnya. Nah kalau di sini itu nggak ada gitu. Dan mereka itu bakalan lebih menghormati, lebih segan sama orang-orang yang pakai jilbab gitu. Kicuy, untuk proses pembelajarannya sendiri selama Kicuy S2 di Thailand, menurut Kicuy apa sih yang membedakan dengan di Indonesia? Kalau S2 kan sebenarnya emang lebih beda gitu kan sama S1. Kalau kayak S1 kita lebih disuapin, Ya, dijelasin semua gitu. Terus kita ngerjain tugas juga yang nggak jauh-jauh dari itu. Kalau misalnya S2,
lebih kita untuk critical thinking juga, kerja kelompok. Ya hampir setiap mata kuliah ada presentasi Iya. dan tugasnya lumayan banyak. Pertanyaan penutup nih untuk Kicuy. Boleh dong kasih motivasi untuk teman-teman yang di luar sana yang pengen banget S2 di luar negeri. Boleh dong kasih motivasi ke teman-teman yang lagi nonton sekarang. Kalau motivasi sih belum ya, karena belum jadi apa-apa juga. Iya. Jadi kalau tip and triknya aja nih, kalau untuk Boleh. bahasa Inggris, sebenarnya itu ya emang practice, and practice. Dan kalau misalnya kita terkendala di biaya, sekarang di YouTube atau di beberapa website itu udah banyak yang gratis, tapi kita bisa untuk misalnya ngikutin kuis atau dapat materi gitu. Itu banyak. Yang penting rajin-rajin aja nyarinya. Pasti bakalan ketemu gitu. Ya kita tuh nggak bisa mikir, aku apply beasiswa ini, aku lulus gitu. Nggak bisa, karena kita nggak tahu tiap beasiswa itu yang mereka inginkan itu kandidat yang berbeda-beda gitu. Jadi lihat kalau misalnya kita pengen coba apply beasiswa X gitu. Kita lihat nih testimoni orang-orang yang udah menjadi awardee, apa sih yang dia persiapkan, gimana isi research plan dia, gimana dia waktu interview. Kurang lebih itu bakalan menjadi gambaran karena kan beasiswa ini berarti mereka minta orang yang seperti ini gitu. Nah, teman-teman, itulah sedikit perbincangan saya dengan Kicuy, membahas tentang kehidupan Kicuy selama di Thailand, mengikuti beasiswa di Thailand, dan semoga kita bisa mengikuti jejak Kicuy, melanjut S2 di luar negeri. Nah, untuk Kicuy sendiri, semoga bisa memberikan informasi yang akurat ke teman-teman semua, dan juga bisa memberikan motivasi. Sukses terus studinya di Thailand, semoga cepat balik ke Indonesia dan mengabdi di Indonesia, coy. Amin. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh ditanya, nggak usah sungkan-sungkan. Nah, nanti saya taruh Instagram Kicuy di bawah ya, teman-teman. Untuk ke DM dia boleh juga. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton vlog ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share on social media. And see you the next vlog.